Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga rekan-rekan saya akan memaparkan materi tentang apa itu tunadaksa. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu apa itu pengertian tunadaksa. Jadi tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit yang pertama, akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya rugi, kurang, dan kata rugi kurang atau kurang, dan kata daksa berarti tubuh, sehingga tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Penderita tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Lalu yang berikutnya ada jenis-jenis tunadaksa. Kelainan yang dikategorikan sebagai tunadaksa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada tunadaksa ortopedi. Tunadaksa ortopedi merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, maupun persendian. Jenis tunadaksa ini adalah mereka yang mengalami kelainan, kecacatan, ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh kemudian, ataupun yang diperoleh dari kecelakaan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal. Lalu yang kedua itu ada tunadaksa saraf. Tunadaksa saraf merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu atau beberapa alat geraknya yang disebabkan oleh kelainan pada saraf di otaknya. Menurut derajat kecacatannya, tunadaksa saraf dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada yang pertama itu ringan dengan ciri-ciri yaitu dapat berjalan tanpa alat bantu. Yang kedua ada sedang dengan ciri-ciri membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus dini, dan menggunakan alat-alat khusus. Lalu yang ketiga ada berat dengan ciri-ciri membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan tidak dapat menolong diri sendiri. Om Swastiastu, saya Ratih Permata Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik penyandang tunadaksa. Di sini ada 5 pembagiannya. Yang pertama ada karakteristik kognitif.
ialah implikasi dalam konteks perkembangan kognitif. Ada 4 aspek yang turut mewarnai. Yang pertama, adanya kematangan. Yang kedua, adanya pengalaman. Yang ketiga, adanya transmisi. Dan keempat adalah ekuilibrasi. Yang ke-B, ada karakteristik inteligensi. Untuk mengetahui tingkat inteligensi anak tunadaksa, dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Yang ketiga, ada karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Di sini adanya keterlambatan aktivitas normal. Yang kedua, adanya timbul kekhawatiran orang tua. Yang ketiga, adanya perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa yang menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain atau orang yang normal. Yang keempat, ada karakter fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Yang kelima, ada karakteristik bahasa atau bicara. Karena di setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensori motoriknya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab tunadaksa. Di sini yang pertama adanya faktor kelahiran. Disebabkan oleh pinggul ibu yang terlalu sempit membuat bayi menjadi sulit keluar atau terjepit. Yang kedua, ada pemberian injeksi yang berlebihan untuk mendorong bayi keluar mempengaruhi sistem saraf otaknya. Yang ketiga, adanya treatment untuk mengeluarkan bayi yang dilakukan secara ditarik juga mempengaruhi saraf bayi. Yang kedua, adanya faktor kecelakaan. Di sini faktor kecelakaan bisa menjadi hal yang utama penyebab tunadaksa pada seseorang. Kecelakaan bisa terjadi pada masa bayi, misalnya terjatuh pada saat digendong, biasanya juga terjadi pada saat sudah bisa berjalan, bisa terjatuh dari tangga. Yang ketiga, terkena virus. Tunadaksa juga disebabkan oleh virus yang mungkin menggerogoti tubuhnya, sehingga salah satu beberapa organ tubuh menjadi tidak berfungsi, misalnya polio atau virus lainnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Eka Dewa Sandaro, NIM 2020 01.01.0068. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pelayanan dan rehabilitas tunadaksa. Penanganan yang dapat dilakukan terhadap anak penyandang tunadaksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua perlu menyadari dan menerima sepenuhnya keadaan anak. Yang kedua, mencari info yang sebanyak-banyaknya tentang hal yang terkait dengan penanganan terhadap penyandang tunadaksa. Yang ketiga, memberikan ruang gerak dan sekolah yang sesuai bagi anak agar mereka mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, stimulasi kemampuan anak dalam bidang yang dikuasai dan digemarinya. Berikutnya ada penyandang tunadaksa. Sebaiknya dilakukan terapi di pusat rehabilitas penyandang tunadaksa. Adapun fasilitas-fasilitas yang tersedia di pusat rehabilitas penyandang tunadaksa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, medis, dokter spesialis ortopedi yang menata program rehabilitas yang meliputi upaya promotif, yaitu berusaha meningkatkan kesembuhan tunadaksa. Preventif, yaitu pencegahan kerusakan yang dimana terkait dengan permasalahan tulang belakang.
dan kuratif, yaitu mengobati tunadaksa dengan media obat atau terapi. Yang kedua ada fisioterapi. Nah, fasilitas fisioterapi melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab atas kapasitas fisik dan kemampuan fungsional. Nah, fasilitas ini didukung dengan elektroterapi, actinoterapi, mekanoterapi, terapi latihan, dan nebulizer. Nah, yang ketiga ada terapi okupasi. Nah, terapi okupasi bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kemandirian, terutama kemampuan fungsi aktivitas kehidupan sehari-hari. Terapi ini juga melatih dan memberikan terapi pada gangguan koordinasi, keseimbangan aktivitas lokomotor dengan memperhatikan efektivitas serta efisiensi. Di samping itu, okupasi ini melatih pemakaian alat adaptif fungsional atau adaptif device. Berbagai kegiatan dari terapi okupasi ini adalah latihan koordinasi. Nah, latihan aktivitas kehidupan sehari-hari, melatih pemakaian fungsional dan adaptif, serta berbagi fasilitas simulasi untuk penyandang cacat. Nah, yang keempat ada psikologi. Kegiatan dari fasilitas psikologi adalah melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi psikologis, memberikan bimbingan, dukungan dan terapi psikologis bagi pasien dan keluarganya, serta mengupayakan pemeliharaan motivasi pasien menuju tujuan rehabilitas. Nah, ada 5 elektroterapi. Nah, terapi yang merangsang sensor motorik dengan pemijatan pada sendi-sendi yang mengalami gangguan dalam bergerak atau sakit. Nah, yang kelima yaitu petugas sosial medik. Petugas sosial medik bertugas mengevaluasi, menganalisa, dan memberikan alternatif penyelesaian masalah sosial ekonomi pasien. Nah, serta memberikan saran dan mencari peluang untuk mengatasi masalah pendanaan bagi pasien yang membutuhkan. Di samping itu, petugas sosial medis memberikan informasi tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku di rumah sakit serta instansi lain yang terkait dengan bidang sosial. Nah, yang keenam, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Dimas Bayu Pertama, NIM 2020.01.01.0048. Nah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari teman saya, yaitu hasil studi lapangan. Nah, di dalam hasil studi lapangan di dalam sekolah SLB, layanan yang berkaitan dengan kegiatan mengajar dilakukan di kelas maupun di lapangan. Kenapa? Supaya siswa tersebut dapat mengenal lingkungan agar tidak bosan di dalam kelas. Mereka di sana diajarkan untuk berkebun, bermain musik, dan membuat aneka kerajinan tangan. Di sekolah SLB juga mengikuti kurikulum yang dianjurkan pemerintah. Pelajarannya mengikuti minat sesuai dengan kebutuhannya. Sarana dan prasarana juga dapat diperoleh dari sekolah, misalnya seragam lengkap, tas, dan sepatu. Di dalam melakukan evaluasi di sana mengikuti ujian sekolah kecuali ujian nasional. Di dalam sekolah SLB ada pelayanan khusus yang diberikan kepada siswa seperti terapi yang menggunakan alat khusus sesuai kebutuhan siswa itu sendiri. Namun pada saat studi lapangan sekolah yang kami teliti, masih minim alat terapi yang ada.
di dalam sekolah SLB tidak ada pelatihan khusus untuk para guru. Namun kepala sekolah selalu mengingatkan guru-guru di sana untuk selalu sabar menghadapi anak-anak yang sangat memerlukan kasih sayang mereka. Nah, di sekolah SLB pada saat situasi pandemi seperti sekarang ini, peran guru dan juga kepala sekolah sangatlah penting agar siswa tetap mendapatkan pelayanan. Guru dan kepala sekolah langsung terjun ke rumah siswa agar mereka tahu bagaimana kondisi siswanya. Di sekolah SLB sebelum adanya pandemi, orang tua siswa boleh ikut serta menemani anaknya di sekolah. Nah, waktu kami melakukan studi lapangan di SLB, waktu itu ada seorang guru yang bercerita suka dukanya menjadi guru SLB. Beliau hanya berpesan kepada kami bahwa kita sebagai orang yang bisa dibilang dalam keadaan normal, jangan sesekali kita sering mengeluh, merasa kurang ini, kurang itu. Mereka yang berkebutuhan khusus, mereka saja bersemangat menjalani hidupnya. Kita yang di dalam keadaan normal, masa harus terus mengeluh? Kata-kata itulah yang membuat kami merasa ditampar, karena merasa malu karena kami sering kali mengeluh menjalani kehidupan ini. Di dalam studi lapangan ini banyak sekali pelajaran yang kami dapatkan, dan kami menyadari bahwa ingatlah salah satu hal bahwa kita harus selalu bersyukur. Nah, sekian materi yang saya dan juga teman saya lainnya yang kami paparkan. Semoga ini bermanfaat, dan jika ada salah kata atau salah ucapan yang kami ucapkan, mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.